Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ayu Nurlistiawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan pembahasan mengenai soal regresi berganda yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum membahas soal, saya akan sharing terlebih dahulu mengenai regresi berganda dalam kesehatan lingkungan. Nah, regresi berganda dalam kesehatan lingkungan adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia. Dalam konteks kesehatan lingkungan, variabel dependen biasanya berhubungan dengan status kesehatan, misalnya tingkat kejadian penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Nah, variabel independen dalam regresi berganda dalam kesehatan lingkungan dapat mencakup berbagai faktor lingkungan seperti kualitas udara, air, tanah, paparan zat kimia berbahaya, kebisingan, radiasi, atau faktor sosial sampai ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu, variabel independen juga dapat mencakup faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, dan faktor-faktor gaya hidup seperti pola makan, aktivitas fisik, atau paparan terhadap perilaku tertentu. Nah, untuk latihan soal pada nomor 1, berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiusitas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, berikut datanya. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita klik variabel view untuk menginput variabel-variabel yang dibutuhkan. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita klik ke data view untuk memasukkan data pada tabel soal nomor 1. Nah, setelah data terinput, selanjutnya kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih yang Regression, kemudian klik yang Linear. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel Y ke dalam dependent, kemudian variabel X1 dan X2 ke dalam independent. Selanjutnya kita klik statistik, lalu kita pilih estimate, kemudian model fit, R-square change, descriptive, part and factorial correlation, correlativity diagnosis, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita pilih plot, kemudian kita pilih yang histogram, klik continue. Selanjutnya kita klik option. Nah, pada option ini entry-nya 0,05 yang memiliki arti alfa yang dipakai sebesar 5% dengan removalnya 0,10. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil deskriptif statistiknya dengan banyak data, yaitu 13. Untuk variabel Y rata-ratanya 75,08 dengan standar deviation-nya 5,993. Untuk variabel X1 dengan min-nya 49,62 dengan standar deviation-nya 4,942. Kemudian untuk variabel X2
dengan mean-nya 59,62 dengan standard deviation-nya 4,942. Lalu pada tabel correlation diperoleh nilai korelasi sebesar 0,989 antara variabel Y dengan variabel X1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Y dengan variabel X1 adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara variabel Y dengan variabel X2. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel ini adalah kuat. Lalu pada model summary, pada kolom F, menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada R-square, menunjukkan angka 0,978 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R-square ini juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 97,8% dan 22% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error ini diperoleh angka 0,936 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi yaitu sebesar 0,936 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y yaitu sebesar 5,993. Selanjutnya, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized. Koefisien dari kolom B ini didapat konstan sebesar 3,601. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel X2 yaitu sebesar 1,199. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 1,199 dikali X2. Lalu untuk histogramnya dapat dilihat pada tampilan layar seperti ini. Nah, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia atau X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh. Nah, ini data yang diperoleh. Dalam analisis regresi berganda ini, tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia atau X3 digunakan sebagai variabel independen atau prediktor, sedangkan tingkat kebugaran atau Y merupakan variabel dependen atau respon. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran atau Y berdasarkan tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia atau X3. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran atau Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah epsilon, di mana Y merupakan variabel dependen atau tingkat kebugaran, X1 merupakan variabel independen atau tinggi badan, X2 merupakan variabel independen atau berat badan, X3 merupakan variabel independen atau usia. Beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi. Nah, epsilon adalah galat atau error. Tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi
beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least square untuk menemukan koefisien tersebut. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Pada menu variable view, kita input variabel-variabel yang dibutuhkan. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita beralih ke data view. Kemudian kita input data pada tabel soal nomor 2. Nah, jika sudah terinput datanya, selanjutnya kita klik menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Selanjutnya kita masukkan variabel Y ke dalam dependent, variabel X1, X2, dan X3 ke dalam independent. Selanjutnya kita klik statistik, kemudian kita pilih estimate, kemudian model fit, R-square change, descriptive, part and particle correlation, kemudian correlative diagnosis, klik continue. Selanjutnya kita klik plot, kemudian kita pilih yang histogram, klik continue. Selanjutnya kita klik option. Nah, entry yang dipakai ini sebesar 0,05 atau alpha yang dipakai nantinya yaitu sebesar 5% dengan removal 0,10. Lalu kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, sudah muncul untuk hasil deskriptif statistiknya sebanyak 5 data untuk variabel Y1, X1, X2, dan X3. Nah, untuk variabel Y dengan rata-rata 74,00 dengan standar deviation-nya 4,950, kemudian variabel X1 rata-ratanya 169,00 dengan standar deviation-nya 9,618, kemudian untuk variabel X2 rata-ratanya 63,60 dengan standar deviation-nya 6,107, kemudian variabel X3 dengan rata-rata 30,00 dengan standar deviation-nya 3,808. Lalu untuk tabel correlation-nya ini diperoleh nilai korelasi sebesar 0,972 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Y dengan X1 itu adalah kuat. Pada tabel correlation ini juga diperoleh nilai korelasi sebesar 0,984 untuk variabel Y dan X2. Ini menunjukkan kedua variabel tersebut juga kuat. Lalu untuk variabel Y dan X3 ini diperoleh nilai korelasi sebesar 0,902 yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut juga sangat kuat. Pada model summary, ini diperoleh pada kolom R sebesar 0,999. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Lalu pada kolom R-square, ini diperoleh angka sebesar 0,998 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square ini juga disebut sebagai koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa variabel X1, X2, dan X3 menjelaskan variabel Y sebesar 99,8% dan 0,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain.
Lalu pada kolom standar error ini sebesar 0,447, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar 0,447 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi variabel Y yaitu 4,950. Untuk selanjutnya, penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom dari unstandardized. Koefisien dari kolom B ini didapat konstan sebesar 16,879, sedangkan untuk nilai koefisien variabel X1 0,106, untuk variabel X2 sebesar 0,427 dan untuk variabel X3 sebesar 0,403. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi ini Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 dikali X1 ditambah 0,427 dikali X2 ditambah 0,403 dikali X3. Nah, untuk histogram dari kasus tersebut seperti pada layar ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.